Lin Ho pun tertawa melihat Guak Cheol mau melawannya lagi, sedangkan Guak Cheol ia mulai berhati-hati, soalnya ini pertarungan untuk kedua kalinya. Bahaya dah kalau sampai kalah, bisa digigit lagi kupingnya. Dan oke, pertarungan dimulai. Hajime! Lin Ho langsung meluncurkan serangan kepada Guak Cheol. Guak Cheol tidak mundur. Ia juga meluncurkan pukulan kepada Lin Ho dan tang! Adu tumbuk terjadi. Keduanya tidak ada yang mengalah dan tangan Lin Ho langsung kesakitan. Ia merasakan tulang tangannya ada yang cedera. Apa ini? Waduh, buset, Lin Ho kesakitan itu. Dan ia mengangkat tangannya dan mengeluh kesakitan. Kenapa satu pukulannya begitu menyakitkan? Wah, 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 kau kena pukulanku ya. Ini adalah pukulan Gibson. Lihat nih, tanganku masih cedera. Dan sampai sekarang aku masih menggunakan Gibson. Rasain tuh kerasnya Gibson. Salah sendiri melawanku. Terkena serangan Gibson, Lin Ho atau Dewa Enmu malah mengatakan, sakit, 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 sakit. Ini rasa sakit yang luar biasa. Kesakitan ini benar-benar baru aku rasakan. Rasanya seperti patah tulang, tapi tulangku masih sempurna. Ini kesakitan yang tiada tandingannya. Buset dah, kesakitan malah nyengir. Melihat kelakuan Lin Ho yang kesakitan tapi senang, Guak Cheol jadi merasa aneh. Ada apa dengan bocah ini ya? Sejak kapan ia bertarung dan mulai menikmati rasa sakit? Aneh bener ini bocah. Guak Cheol jadi merasa takut. Dirinya yang sudah merasakan rasanya patah tulang jadi merasa ngeri. Bagaimana ini bocah bisa bertahan dengan rasa sakit dan tersenyum lagi? Aneh sekali ini bocah. Dengan rasa takut, Guak Cheol melakukan serangan kembali dan Lin Ho menahan serangan itu. Ini serangan biasa. Lin Ho bisa bertahan dengan mudah. Tapi ada yang aneh, Guak Cheol menyerang seolah-olah mendorong Lin Ho ke belakang. Lin Ho terdorong tanpa ia sadari. Tapi mata Lin Ho melihat otot dari bawah. Itu otot lutut Guak Cheol. Ini serangan mendadak bahaya. Rasakan ini bocah sekolah. Kau harus merasakan tendanganku. Ini bukan tinju. Aku sekarang bebas menyerangmu. Kebanyakan bacot lu dan hantaman Lin Ho mengenai lutut Guak Cheol. Guak Cheol kaget. Ia tidak menyangka Lin Ho akan menyerang lututnya. Waduh, waduh, lutut yang mau dia angkat malah kena serang. Dan ternyata Lin Ho meniru serangan dari seniornya kemarin. Ia meniru persis seperti yang seniornya kemarin lakukan. Si Daejeon itu ya. Guak Cheol langsung oleng. Ia tidak memiliki pijakan karena kakinya sakit bos. Dan ketika sedang oleng, Lin Ho melakukan serangan kembali. Kali ini kena telak. Pukulan Lin Ho mengenai Guak Cheol secara tepat. Dan ini juga sama. Lin Ho meniru serangan seniornya yaitu Daejeon terkait dengan pukulan penghancuran. Ini serangan fatal yang bakal mengakhiri pertandingan dan hasilnya Guak Cheol jatuh. Ia langsung pingsan. Buset, langsung kalah. Lemah bener nah ini si Guak Cheol. Sekali jotos langsung KO. Karena kekalahan Guak Cheol, Lin Ho melakukan ritualnya, yaitu menggigit daun telinganya. Guak Cheol langsunglah diceras. Dua kuping Guak Cheol mengalami luka yang sama. Wah, 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 melihat itu penonton jadi ngeri. Bocah SMA bener-bener geblek, gak punya otak ini. Waduh, dah ini bocah sekolah nggak sih? Ini sudah keterlaluan. Ini udah kayak psikopat di film-film. Dan oke dah, sekarang saatnya untuk final. Si juara bertahan dan sang penakluk akan melawan penantang baru yaitu 3 juta tahun. Lin Ho tersenyum senang karena sebentar lagi dia bakal melawan manusia kuat sang juara. Oke, mantap banget ini. Aku ingin merasakan rasa sakit lagi. Ayolah digas. Dan ya, dalam satu hari bertarung 3 kali. Ini kehebatan yang luar biasa hebat.
Aku menyukainya. Rasa sakit dan rasa lelah mulai menghampiri, dan ini adalah kenikmatan karena aku baru merasakan rasa lelah dari pertarungan. Ini benar-benar mantap, ucap Dewa Enmu. Dan Wokena Linho langsung berlari menuju sang juara. Linho langsung tanpa basa-basi, ia akan menyerang duluan. Akan tetapi, waduh, Linho malah terkena serangan tendangan kaki. Waduh, kaki sang juara memang lumayan panjang. Jadinya Linho gampang banget diserang sama kaki. Linho terdorong, ia ternyata bisa menahan tendangan itu dengan tangannya. Tapi Linho merasa tendangan ini terlalu cepat. Waduh, malahan Linho kembali diserang dengan tendangan. Tendangan ini cepat banget. Walaupun tenaganya kurang, tapi serangannya mulai mengenai titik fatal. Ini cukup berbahaya. Yah, jadinya sekarang Linho cuma bisa menghindar. Ia sedang mencari celah. Serangan sang juara Godori berhenti, Linho juga berhenti bergerak. Ia ngos-ngosan karena terus-menerus menghindari serangan sang juara. Capek bro, butuh fokus yang teliti. Melawan Godori memang tidak mudah. Aku harus melakukan jurus itu. Oke gas. Dan ternyata jurus yang dia lakukan adalah jurus muka pengecut. Walah, jurus muka aneh lagi nih si Linho. Ngapain dah ngeluarin jurus aneh ini? Sang juara merasa aneh dengan kelakuan 3 juta tahun. Kenapa dia memasang wajah memelas seperti itu? Apa dia belum makan atau kebelet boker? Aneh bener dah. Dan akhirnya Linho dengan muka anehnya berlari dengan cepat. Ia mulai menyerang sang juara. Tapi Linho malah terkena serangan Crescent Kick. Itu tendangan lurus yang langsung mengarah ke muka Linho. Linho pun terpental ke belakang, tapi bukannya jatuh, Linho malah melakukan serangan tendangan juga. Buset, malahan mental sambil nendang. Refleksnya luar biasa ini si Linho. Sang juara kaget soalnya tendangan ini mendadak sekali dan langsung mengenai topi sang juara. Yah, terlempar dah topinya. Dan oke, serang aku lagi kaki panjang. Aku tidak takut dengan tendanganmu. Serang saja sepuasmu, tantang Linho. Tapi di sini Linho mulai sadar kalau ternyata dirinya terlalu pendek dibandingkan dengan sang Godori. Kaki Linho terlalu pendek untuk menjangkau muka si Godori. Terlalu berisiko jika ia menggunakan tendangan. Tapi gas sajalah, lakukan lagi. Dan terlihat si Godori mulai kesal. Ia tidak mau berlama-lama melawan bocah SMA ini. Si Godori pun menggunakan jurus tendangan lurus. Ia akan menyerang muka Linho. Tapi Linho langsung menghindarinya. Ia langsung bertahan mundur ke belakang. Tapi gerakan Godori terlalu cepat. Sang juara langsung melakukan serangan tendangan kedua. Dan ia berputar kembali melakukan tendangan maut. Muka Linho menjadi target. Linho menyadarinya. Ia langsung melihat tendangan itu dengan jelas. Dan Linho menghilang dari tendangan sang juara. Waduh, gak kena lagi serangan Godorinya. Kemana tuh bocah? Sang juara kembali menendang angin. Ia tidak menyangka kalau tendangannya bisa dihindari oleh murid SMA. Wah, sepertinya tuh bocah bukan bocah sembarangan. Kemampuannya terlalu tinggi. Apa dia seorang ahli bela diri ya? Ucap sang juara. Apa yang kau lakukan? Waduh, dang, ngapain itu si Linho? Ternyata Linho menghindar ke bawah dan ia langsung pose Cihua-hua. Walah, ia malah jurus Cihua-hua milik si pria Cina yang pertama dilawan sama si Linho. Ternyata Linho memang menirunya dan ini dia imitation fish Cihua-hua mode. Wah, gimana bro? Kau takut dengan jurus ini ya? Waduh, malahan bersiaplah bro. Linho pun langsung bergerak maju. Ia melompat dan menyerang sang juara dengan serangan Cihua-hua. Tapi sang juara merasa kesal karena ia dianggap remeh. Ia pun mengeluarkan jurus tendangan ke muka Linho. Tapi Linho menghindarinya dengan mudah. Serangan ini nggak ada apa-apanya sekarang. Gampang banget dihindari.
Dan lagi serangan tendangannya dilakukan kembali. Waduh, gampang lagi ini mah. Ada lagi tendangan lagi, menghindar lagi. Easy man. Waduh, buset. Sang juara jadi kesal melihat kelakuan si Linho. Waduh, kenapa gerakannya sangat lincah banget. Jangan bilang gara-gara si posisi Chihuahua. Waduh, jijai banget dah. Saking jijainya para penonton langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa lucu dengan gerakan Linho yang beneran kayak Chihuahua. Buset, si Chihuahua dan Sanchi jadi shock berat. Bagaimana jurus yang ia latih selama 5 tahun dapat diimitasi secara sempurna oleh preman jalanan. Buset, ini nggak ngotak dah. Bahkan, sang guru memuji jurus imitasi hewan yang dilakukan sama preman sekolah itu. Ia tidak menyangka, hanya dengan sekali melihat, dia bisa menirunya dengan mudah. Dan ia menggunakannya dalam pertarungan sekaligus. Dia memang seorang jenius. Aku jadi ingin mengangkatnya sebagai muridku, ucap sang guru Sanchi dengan muka berbinar-binar. Tendangan kembali dilakukan, Linho kembali menghindar. Ia jadi semakin cepat dalam menghindar, apalagi Linho menggunakan imitasi baru, yaitu jurus imitasi kecoa. Bergerak cepat untuk menghindar, itulah yang dilakukan sama kecoa. Buset dah, malah bergerak seperti kecoa. Dasar kecoa keras kepala, aku akan menghancurkanmu. Wais, ada bahaya mendekat. Sang juara menyadari ada serangan cepat dari samping. Dan sang juara langsung menendang dengan gaya memutar. Tendangan berhasil dilakukan. Ia merasa senang dengan jurus yang ia pakai. Akan tetapi, yang diserang bukan Linho, tapi cuman topi sang juara. Buset, kena tipu bro. Dan ternyata Linho langsung bergerak cepat di belakang sang juara. Sang juara telat menyadari gerakan Linho. Dan inilah jurus imitasi baru, yaitu Demon Bull. Serangan serudukan sapi demon. Bersiaplah Godori, rasakan seranganku, Behemoth Fist. Kemudian kita flashback dulu di dunia Lucifer. Di situ ada dunia magic, dunia di mana-mana magic berada. Tapi selain mana magic, di situ juga ada monster-monster kuat yang bisa berevolusi. Mereka bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan saling bertarung. Tapi suatu hari, Enmu datang ke planetnya Lucifer dan ia mengalahkan banyak monster tersebut. Ia merasa senang saat itu karena mendapatkan banyak lawan yang kuat, walaupun dikalahkan semua. Dan lawan yang paling kuat muncul di belakang Dewa Enmu. Dia adalah banteng raksasa dengan kekuatan magic terkuat. Kekuatannya sudah setara dengan dewa tingkat awal. Dan dia adalah Behemoth, sang penghancur. Enmu melihat dengan tatapan ngeri. Ternyata ada yang monster seperti ini. Sungguh menyenangkan hidup di dunia Lucifer. Mantap, banyak yang kuat-kuat. Dan sekarang kekuatan Behemoth dijadikan bahan jurus imitasi sama si Linho. Ia berpose seperti halnya Behemoth yang mau menyerang. Kekuatan tangan digerakkan. Linho akan menyerang dengan hempasan Behemoth yang pernah ia rasakan. Dan Woke kuatkan otot-otot lengan dan tingkatkan daya serang. Sang juara kaget mendapati Linho menggunakan serangan cepat yang mengarah ke area pinggang. Ia terlalu berbahaya, terlalu cepat, ia tidak bisa menghindarinya. Dan serangan Linho mengenai pinggang sang juara langsung kesakitan. Ia merasa serangan bocah SMA ini seperti hempasan tangan besi. Dan terlempar dah sang juara. Ia tidak bisa bertahan, jadinya ia terhempas jauh ke belakang. Dan malahan nabrak kursi taman. Sang juara terhempas kuat dan menabrak dengan kuat. Waduh, serangan Linho benar-benar terasa sangat kuat. Sampai-sampai terhempas dengan cepat. Waduh, kesakitan dah sang juara. Ia merasa tidak bisa bertarung kembali. Soalnya ia terkena serangan fatal. Nabrak kursi lagi. Sakit ini mah. Tidak hanya itu, Linho kembali melompat dan ia menggunakan kedua tangannya untuk menghantam sang juara. Ini juga jurus imitasi yang ia tiru, jurus Behemoth.
Dewa Enmu pernah merasakan serangan ini, jadinya ia bisa menirunya dengan mudah. Dan oke, sekarang saatnya dilakukan. Hantaman Quart Double Behemoth Smash. Stop, 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 stop. Pertandingan selesai. Kau menang 3 juta tahun. Sang juara keluar di area pertarungan. Sekarang dia sudah kalah. Lah, kalah. Ini baru mau mengeluarkan hantaman Behemoth Smash, malah nggak jadi. Para penonton jadi kaget. Mereka tidak bisa melihat Behemoth Smash dah. Waduh, mengecewakan. Para penonton tidak terima. Mereka ingin pertarungan dilanjutkan kembali. Soalnya ini sedang klimaksnya, malahan dihentikan. Kau ini gimana sih bocil? Ini pertarungan Godori malah dihentikan. Tenang saja penonton sekalian, pertarungan akan diadakan seminggu sekali. Jadi tenang saja ya, minggu depan kalian kesini lagi ya. Akan ada pertarungan yang menyenangkan kembali. Dan kau manusia 3 juta tahun, ikutlah denganku. Kau menginginkan hadiah 1 juta dolar kan? Ikut denganku dan kau akan mendapatkan 1 juta dolar. Ucap si bocil mengajak Linho ke suatu tempat. Ya, beberapa saat kemudian Linho sampai di sebuah gang. Waduh, ini tampak mencurigakan. Aneh sekali, mau ngasih duit malah diarahkan ke gang sepi. Ngapain ini bocah? Tuan 3 juta tahun, sebelumnya minta maaf ya. Aku tidak bisa memberikan uang 1 juta dolar. Soalnya itu cuman kompetisi mainan anak-anak. Jadi jangan dianggap serius ya. Diomongin seperti itu, Linho jadi bingung sendiri. Ia memang butuh duit, tapi bertarung lebih menyenangkan daripada duit. Tapi aku sebenarnya bisa memberimu 1 juta dolar, asal kau mengalahkan penantang selanjutnya. Dan penantang selanjutnya adalah aku. Dan tiba-tiba si bocil melompat dan ia melakukan tendangan sikut yang langsung mengenai titik vital Linho. Buset, Linho langsung jatuh terkena serangan telak. Ia malah kesakitan, malahan mau pingsan itu si Linho. Gile, serangannya malah tepat sasaran. Sampai-sampai Linho tidak berkutik dengan serangan itu. Linho langsung ambruk. Ia terkena serangan itu dan ia langsung pingsan sesaat. Ternyata kau lemah ya. Maaf ya, aku belum memperkenalkan diriku. Namaku dikenal sebagai Will Godori, Kim Chong-soo. Sepertinya kau sedang mencariku ya. Tapi maaf ya, kau kalah. Jadi 1 juta dolar tidak bisa kau menangkan. Waduh dah, buset. Linho malah pingsan. Ia tidak sadarkan diri. Ngiler lagi situ si Linho. Malahan. Tapi Linho berusaha untuk sadar. Ia kesakitan, tapi hasrat untuk bertarungnya begitu kuat. Jadinya ia berusaha untuk bangun dan menghadapi Godori Chong-soo. Ini kesempatan. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah dirinya terkunci dengan kuat. Dan akhirnya Linho ditinggal begitu saja. Dia sudah kalah, jadinya dia dianggap sampah. Kau sudah selesai dengannya? Iyalah, mudah sekali menipu bocah SMA. Yah, bodoh sekali itu, malah maniak bertarung. Bocah aneh yang muncul itu mah. Tapi aku heran kok bisa dikalahkan olehnya. Kalau tidak aku hentikan, serangan tadi bisa mengakhirimu dengan cepat. Kau mungkin akan cedera panjang. Iya bos, maafkan aku. Aku akan lebih hati-hati. Sudahlah, ayo pergi. Kita telah kehilangan 1 juta penonton kita di YouTube. Malahan sangat disayangkan sekali ini mah. Dan ya, sang Godori Chong-soo pergi meninggalkan Linho. Dia tidak memperdulikan Linho yang terkapar. Mereka sepertinya mau mengadakan pertandingan lagi buat konten YouTube gitu ya. Waduh dah, mantap bener. Linho sudah sadar, tapi ia masih merasakan sakit. Tapi sekarang ia bisa menggerakkan tubuhnya, walaupun cuma bisa merangkak. Tapi ini benar-benar sakit bagi Linho. Tulang rusuknya seperti mau pecah gara-gara tendangan sikut si bocah bocil Godori. Aku lengah, tapi ini benar-benar sakit. Aku butuh skill healing dari Yon-yon. Yon-yon, di mana kau? Kemarilah Yon-yon. Buset, di mana itu naga? Dan ya, akhirnya Linho pingsan lagi.
Ia tidak biasa merasakan rasa sakit luar biasa di area rusuknya dan akhirnya pingsan dah di tengah jalan gang sepi. Waduh, kalah telak si Linho. Kemudian pindah ke lokasi bocah berkacamata. Dia sedang berlari membawa sesuatu di dalam tasnya. Ia lari terburu-buru. Wah, ada apa ini? Ternyata sekarang si pria kacamata sedang stres berat. Itu si pembuli yang awal-awal membuli si Linho gitu ya. Dan sekarang ia tambah stres karena 2 minggu yang lalu ia dikenalkan oleh Guak Cheol mengenai investasi online. Ya, investasi dengan cara memutar duit melalui situs online. Ya, kalian tahu sendirilah, gua jijik ngomongnya. Ya, gara-gara investasi bodong itu si pria kacamata tekor banyak sampai 1 juta won. Dan sialnya, duit 1 juta won itu adalah duit emaknya. Itu duit dari rekening emaknya yang ia bobol. Waduh, gaswat. Gimana ini duit duit emak 1 juta won hilang seketika. Tapi sekarang si pria kacamata memiliki barang bagus untuk dijual sama si kolektor. Ia memiliki channel untuk menjual barang bagus. Makanya sekarang pria kacamata ini pergi berlari menuju si kolektor. Tapi sebenarnya kolektor ini cuma rentenir. Buset dah. Setelah sampai di koperasi abal-abal, si pria kacamata memberikan barang yang ia bawa. Dan ternyata ia beneran mau menjual barang bawaannya kepada si rentenir. Si pria kacamata ingin duit 1 juta won. Dan barang ini pantas dihargai 1 juta won. Dan ini dia barangnya. Kadal mutasi dari New Zealand. Kadal dengan tanduk di kepalanya. Mantap nih, ini hewan langka bos, sangat langka ini. Cuman ada satu di dunia ini bos. Ini dia sesuai dengan Mbah Google. Nama hewan ini adalah Tautara. Hewan asli New Zealand yang langka. Dan ditambah langka karena ada tanduknya bos. Harganya bisa 1 miliar ini. Dan bos ini lihat bos. Sama kan dengan yang saya bawa. Ini Tautara bos. Hewan langka bos. Jadi kalau Pak Bos mau membelinya, cukup 1 juta won saja bos. Saya nggak jual mahal-mahal sampai miliaran. Cukup 1 juta won saja bos. Dijamin bos, saya nggak bohong. Ini tanduk asli bos, bisa dipegang sendiri. Ini Tautara asli yang sudah bermutasi dengan tanduknya bos. Waduh, 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 bocah maksa amat jual hewan aneh. Kemudian ada orang baju ungu yang tersenyum. Ya, ia tersenyum kepada si rentenir. Sepertinya ia memberi kode kepada bos rentenir. Dan wokeda 1 juta won diberikan. Dan langsunglah diberikan sama rentenir kepada si kacamata. Si kacamata langsung menghitungnya. Dan pas 1 juta won. Oke, mantap. Bakal depo lagi ini mah. Jos. Ayolah langsung depo barangkali jackpot. Waduh dah, dasar otak dongo. Bisa-bisanya malah depo. Nggak bisa dihindari lagi dah kalau sudah seperti ini. Waduh, waduh, jangan ya bro, jangan ikut-ikutan. Mending beli bakso aja, dapat banyak, makan enak, kenyang. Kemudian ada seseorang menggunakan hoodie memasuki tempat bos rentenir. Ia menutupi wajahnya. Wah, siapa ini? Dan ternyata yang pakai hoodie itu mau ngutang. Ia mau menggunakan identitas Lee Daljun, adiknya Daijun. Orang ini ternyata memakai identitas palsu buat ngutang. Waduh, tapi bos rentenir nggak percaya dan menyuruh Daljun yang pakai hoodie untuk menunjukkan wajahnya. Dan setelah dibuka hoodie-nya, bener-bener mirip Daljun. Wajahnya agak aneh, tapi ini mirip sih sesuai dengan foto, tapi agak aneh. Apa wajahmu ditabrak sapi atau gimana sih kok jelek amat? Di foto ini cantik. Ya biasalah bos, foto kan cuman pakai filter. Wah wah wah. Si bos rentenir pun mempercayainya dan ia langsung bisa meminjamkan 1/2 juta won. Bunganya 50.000 won. Buset. Dan Wokeda setelah mendapatkan duit pinjaman, si Daljun palsu pergi. Ia pergi dari tempat bos rentenir dan ia menemui seseorang. Dan itu dia bos Yanjo. Walah, ternyata ulah Yanjo ini malahan nyuruh anak buahnya untuk menyamar menjadi Daljun.
Kau mendapatkan uangnya kan? Serahkan kepadaku. Siap bos, ini dia duitnya. Aku berhasil mendapatkannya secara gratis. Ini bos sangat mudah bos. Kita tinggal pakai tanpa khawatir mengembalikannya. Kan pakai data si bodoh itu, si Daljun itu. Mantap dah bos. Dan oke dah mantap. Ayo kita OTW ke karaoke. Aku mau nyanyi bareng Elsie Lucinta Luna. Buset gak sekalian ragil bos. Waduh dah malahan jeruk makan jeruk. Tobat bos, tobat, tobat. Kemudian kembali ke kantor rentenir yang tadi. Di situ pria baju ungu sedang mendapatkan laporan dari pegawainya, yaitu bos rentenir yang tadi. Wah, ternyata si pria ungu itu adalah bosnya. Kemudian si pria baju ungu melempar kartu pelajar dari si Daljun. Dan itu langsung menancap ke sebuah papan. Wah, kuat banget itu si pria baju ungu. Bisa nancep. Dan ternyata itu si Yon Yon. Ia sedang diikat di papan itu. Buset, kasihan amat si Yon Yon. Malahan kayak dijadikan tawanan. Waduh dah, gaswat. Si Yon Yon malah dijual. Duh, malahan. Dan oke, keesokan harinya. Di sekolah Linho, saat ini Yujin marah-marah. Ia malah marah sama Linho. Soalnya si Yon Yon hilang entah kemana. Dasar bocah gak guna, gak punya otak. Kenapa kau menghilangkan kadal kesukaanku? Dasar kau. Yah, Yon Yonku, kemana kau pergi? Kenapa kau harus menjadi peliharaan manusia bodoh ini, Yon Yon? Dah lah, males, stres gua. Duh, malahan stres berat ini ketua kelas Eugene. Sampai-sampai ia menggeledah semua lemari yang ada di ruang kelas. Ia geledah satu persatu. Saking khawatirnya si Eugene sama si Yon Yon, ia langsung keluar kelas dan mencari Yon Yon. Barangkali Yon Yon ada di kelas lain. Linho sampai bingung mau ngapain. Ia cuma bisa diam melihat kelakuan ketua kelas yang panik. Lah, lagian cuma peliharaan malah diributin. Dan ternyata Yujin ke ruang kelas Daijun. Ia merasa Yon Yon dibawa sama si Daijun. Yujin pun langsung menggeledah lemari kelas yang ada di kelas Daijun. Ia langsung mencari Yon Yon. Walah, Daijun jadi bingung dengan kelakuan Yujin. Ngapain tuh cewek kemari? Udah kayak kesurupan jalan kepang. Pakai bongkar-bongkar lemari segala. Lah, kesurupan beneran apa ya? Buset, pura-pura nggak kenal aja lah. Malu gua punya teman kesurupan jalan kepang. Bisa ketularan kesurupan ini mah. Kemudian kembali ke Linho. Linho sedang duduk istirahat. Ia saat ini butuh recovery untuk mengobati luka pertarungan kemarin. Dan ternyata guru olahraga berotot menangkap Yujin yang kesurupan jalan kepang. Ia merasa kecewa kepada ketua kelas Yujin. Soalnya Yujin itu anak yang terpelajar, malahan ngamuk gak jelas. Kau kembalilah ke tempat dudukmu. Pelajaran akan segera dimulai. Dan ya, akhirnya Yujin pun duduk di tempat duduknya. Ia mulai tenang sekarang. Soalnya emang gak ada Yoyon di kelasnya Daijun. Hei bocah gak punya otak, di kelas senior Daijun gak ada Yon Yon. Aku sudah mencarinya sendiri dan tidak ada di sana. Lah emang gak ada. Yon Yon kan kagak hilang di sekolah. Yon Yon itu hilang di taman kota kemarin. Buset, kenapa gak ngomong dari tadi? Dasar otak udang, otak udang. Kenapa kau ngomongnya sekarang? Lah ente kagak nanya. Nah ini petan yang digambar sama si Yon Yon kemarin. Lokasi hilangnya Yon Yon ada di sini. Yon Yon sebelum hilang mengatakan kalau aku harus mengikuti peta ini. Soalnya aku kan sering kesasar. Peta ini membantuku untuk mengelilingi kota. Aku kemarin pingsan di sini, di gang ini nih. Aku pingsan dan kehilangan Yon Yon saat aku minta bantuannya. Aku tidak tahu jejak yang dia tinggalkan. Petunjuk pun tidak ada. Yang aku tahu dia hilang. Ya elah, kau bener-bener otak udang. Duh, punya otak gak sih? Tanpa pikir panjang, Yujin langsung OTW menuju lokasi yang ditandai Linho. Ia mau mencari Yon Yon sekarang juga. Gak usah nunggu-nunggu. Gas! Dan oke dah, Yujin pun langsung lari dari kelasnya. Ia bodoh amat dengan sekolahnya. Akan tetapi,
Woi ketua kelas, kenapa kau lari lagi? Kesurupan lagi nih cewek. Lah malah dikejar sama guru olahraga lagi. Dan akhirnya ketangkep tuh bocah. Langsunglah ditaruh kembali ke kelas. Kau akan aku kasih daun bidara supaya kau bisa dirukyah. Duh, malah belum hilang-hilang nih jalan kepangnya. Waduh dah, akhirnya Yujin cuman bisa nangis menahan dirinya duduk dalam kelas. Ia mau meluncur langsung, tapi ia dilarang bolos sekolah. Ampun dah, Yon Yon, semoga kau baik-baik saja. Dan ya, si Enma alias Linho, dia nggak kepikiran sama sekali sama si Yon Yon. Ia malah memikirkan pertarungan dirinya kemarin melawan Yanjo sang kepala preman. Ya, lumayan susah dan melawannya. Ia susah untuk menang. Melawan sang juara dengan kekuatan imitasi. Ya, ia harusnya mendapatkan kuping. Malah tuh orang kabur. Dan melawan bocil yang ternyata Godori Chongsu. Kekuatannya tidak terlalu kuat. Tapi teknik dan kecepatannya sangat kuat. Aku tidak berkutik melawannya. Linho merasa frustasi karena kekuatan tubuhnya sudah ia latih, malahan masih kalah aja. Duh, lemas dah ini. Melawan bocil saja kalah. Tubuh Linho butuh di-upgrade. Walaupun kekuatan otot lengannya sudah memiliki peningkatan yang bagus, tapi ini masih kurang. Kurang keras, bos. Tapi aku senang sekali aku menemukan lawan yang kuat-kuat. Mantap, aku akan mencari mereka lagi. Pertarungan itu menyenangkan bro. Dan mau dah hari sudah sore, sekarang jam sekolah sudah selesai. Yujin langsung menarik Linho untuk mencari Yon Yon. Ia dipaksa untuk menunjukkan jalan di mana Yon Yon hilang. Walah, gua mau tarung malahan diseret kayak gini. Waduh, nih cewek gimana sih? Ketika sedang menuruni tangga, ada Daijun. Ia juga mau menuruni tangga untuk pulang. Dia melihat Yujin bertingkah aneh. Waduh, mau ngedate apa sama si Linho? Kalian berdua mau pacaran ya? Kebelet boker apa gimana sih? Sampai lari-lari di tangga. Bahaya bos. Kakak, aku kehilangan dompetku. Apa kau mau ikut mencari dompetku kakak? Ada identitasnya soalnya hilang juga. Jangan sembarangan ngatain aku pacaran sama otak-otot ini. Ente nggak ada kerjaan lain apa? Kau sendiri punya cewek tuh, itu pacarmu kan? Tanya Yujin. Idih, kita ini kakak adik, mana ada pacaran. Buset dah, malah muka jijai. Kalau begitu daripada nyari dompet, lebih baik tolong aku kakak, tolong bantu aku. Aku kehilangan barang yang lebih berharga daripada uang. Tolonglah aku kakak-kakak. Dia sedang nyari naga Yon Yon. Kau melihatnya? Lah, naga. Apa ada tuh? Emang ada naga di dunia ini? Iya ada naga seukuran ini. Nih segini nih, kulitnya warna hijau. Aku juga membutuhkannya untuk menyembuhkan luka-lukaku. Dia itu peliharaanku, naga Yon Yon. Udah nggak usah dengerin otak udang, mana ada naga. Dia itu kadal imut-imut Yon Yon. Buset, malahan ditinggal tuh si Linho. Linho jadi ngelek ditinggal Yujin sama Daijun. Ia masih mencerna apa yang terjadi. Maklumlah, otaknya otot semua, prosesornya ngadat. Ini sempurna. Mereka mencari Yon Yon dan aku mencari lawanku. Aku nggak perlu susah-susah nyari Yon Yon, biar mereka saja. Oke gas, nyari lawan lagi. Buset, emang bener otak otot semua ini, malah nyari lawan tarung. Kemudian di sekolah lain ada Yonju, si ketua preman. Dia sedang boker sambil main Candy Crush. Buset. Dan ternyata dia kalah mulu. Waduh. Malahan kalah mulu. Mana duit 500 ribunya dipakai semua. Mau habis ini. Dan akhirnya waduh, pintu kamar mandi malah dihajar. Stres dari itu si Yonju. Kalah semua itu duitnya main Candy Crush. Habis dah. Tapi ternyata dia kesakitan. Soalnya Yonju memukul jidatnya. Waduh dah, benjol itu si jidat. Lagian main Candy Crush dah puyeng dah lu. Dan tiba-tiba jackpot. Wow, suara kemenangan, mantap. Langsung senyum itu si bocah bongsor. Mantap dah, jackpot 2 digit.
Jos gandos, bisa main karaokean nih sama si Lucita Luna. Mantap bos, oke lah digas. Barangkali jackpot 2 kali, bisa bayar ragil ini mah. Akan tetapi kalah lagi dan kalah lagi, kemudian kalah lagi. Oke, all in, dah lah habis total. Buset, langsung keringat dingin tuh bocah bongsor. Soalnya selain isi dompetnya terkuras Candy Crush, isi perutnya juga keluar semua satu persatu. Aduh, 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 habis total ini. Yah, inilah akibatnya kalau mainnya gak guna. Permainan gak guna malah dimainin. Kalian juga ya, yang gak guna main kayak gini. Kemudian pindah scene lagi. Di sini guru olahraga sedang mau pulang dari sekolahnya, tapi ia malah dihadang seseorang. Dia malah dihadang otak udang yang tersenyum melihat guru olahraga. Walah, mau ngapain nih bocah? Malah ia menemui guru olahraga. Kita nggak tahu sih karena scene pun kembali berpindah di taman kota. Eugene saat ini mencari Yon-Yon di taman kota. Ini tempat yang ia jadikan arena bertarung kemarin. Daljun membantu Eugene mencari bedah aneh yang bernama Yon-Yon, tapi belum ketemu dari tadi. Eugene juga mencari di area di mana Linho pingsan. Kata Linho, dia pingsan di sini dan kehilangan Yon-Yon. Tapi nggak ada apa-apa di sini. Sedangkan Daijun, sekarang ia fokus latihan tinju di Sasana. Ia tidak bisa membantu Eugene mencari Yon-Yon. Sebagai gantinya, ia menempelkan pamflet kehilangan hewan peliharaan di Sasana. Eugene dan Daljun kecapean dan akhirnya mereka istirahat di taman. Rasanya capek mencari sesuatu tanpa petunjuk yang jelas. Dicari kemana-mana nggak ada dan nggak nemu petunjuk apapun. Maafkan aku senior, aku sudah menyusahkanmu. Aku malah membuatmu capek. Udah santai aja, aku juga sekalian mencari dompetku di gang sempit. Berkatmu aku jadi aman di sini. Soalnya tempat itu berbahaya, banyak premannya. Maafkan aku juga senior karena aku terlalu percaya sama bocah otak udang itu. Bisa-bisanya dia ngasih petunjuk gak jelas. Mana ngasihnya cuman coret-coretan peta. Dah satu bocah memang otak udang. Santai aja, mungkin temanmu kelupaan. Kemudian Eugene mau membelikan senior Daljun minuman. Ia mau beli di warung Madura terdekat. Senior Daljun disuruh menunggu sebentar ya. Dan oke dah, aku pesen kopi kenangan 1. Siap senior Daljun. Dan oke lah, langsung dibeli. Siap senpai. Dan tiba-tiba ada seseorang yang berada di belakang Daljun. Waduh, siapa pria besar ini? Mau diapain Daljun? Dan ternyata itu pria ketua preman. Ia membawa kartu identitas dari Daljun. Waduh, udah gaswat. Baru sehari udah mau ditagih utang. Waduh, 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 gaswat ini mah. Beberapa menit kemudian, Eugene kembali ke taman kota. Tapi Eugene kaget dengan keadaan taman kota. Soalnya sepi banget ini. Nggak ada orang sama sekali. Kemana senior Daljun? Kenapa nggak ada? Walah, Daljun malah nggak ada di taman. Dibawa kemana nih senior Daljun? Senior, di mana kau? Senior. Woi, senior di mana? Teriak Eugene memanggil-manggil. Dan oke dah, kita kembali ke sekolah. Saat ini Linho sedang menatap guru olahraga dengan tatapan aneh. Ia malah senyum gak jelas melihat otot-otot dari Pak Guru. Kau ngapain Linho? Malah melihat-lihatku seperti itu. Kau ini sedang apa sih? Aneh banget nih bocah. Pak Guru, tubuhmu penuh dengan otot kuat. Bagaimana kau membuat otot-otot ini? Aku juga ingin memilikinya, Pak Guru, ucap Linho. Lihat ini, Pak Guru. Ototnya penuh dengan kekuatan. Aku rasa Pak Guru memiliki kekuatan yang sangat kuat. Wah, aku jadi ingin seperti Pak Guru. Waduh dah, malah kepencet-pencet itu. Kalau kau ingin memiliki otot seperti ini, datanglah ke gym bersamaku. Aku akan ajarkan cara mendapatkan otot-otot seperti ini. Walah, Pak Guru jadi mesem itu. Oke gas, siap dah Pak Guru. Aku akan mengikuti semua latihan yang kau berikan. Aku tidak akan menyia-nyiakan latihan yang kau berikan. Oke siap Pak Guru, ayo kita berangkat. Sekalian, ayo kita bertarung Pak Guru. Buset dah, otakmu bener-bener udah sengkle ya Linho.
Dari kemarin tarung mulu dah. Kemudian pindah lokasi di area rentenir. Di sini kartu nama Daljun sedang dipegang sama si rentenir. Sepertinya si rentenir menagih utang ke Daljun. Gua kagak pernah pinjem duit. Yah, dasar elu rentenir busuk. Gua kagak minjem duit ke elu rentenir busuk. Gue punya duit banyak, ngapain gue minjem duit ke ente? Buset, 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 dasar lintah darat. Kembalikan KTP gua. Ya nggak bisa lah bocah sekolah. Lu udah pinjem duit di mari sejumlah 500.000 won. Lu harus balikin dengan bunga 50.000 won per bulan. Ini gua cuman konfirmasi doang. Kalau lu mau KTP lu balik, kembalikan langsung sini 550.000 won sekarang juga. Saya sudah ngomong kalau saya nggak pernah minjem duit sama rentenir busuk kayak ente. Gua kagak pernah minjem. Dari mana gua minjem duit ke elu? Gue ini kemarin sekolah. Kapan dah gua pinjem ke bapak tua bangka bujang lapuk kayak ente? Dan tiba-tiba ada seseorang yang menghentakkan meja. Sepertinya orang ini marah mendengar ucapan Daljun. Tua bangka bujang lapuk. Waduh dah. Jangan bertingkah songong bocah SMA. Kau ini kemarin minjem duit di sini. Jadi kembalikan sekarang juga. Aku sudah baik hati memberimu waktu sebulan. Tapi mendengar ucapanmu tadi, aku tidak mau berbelas kasih. Kembalikan sekarang juga. Ucap pria jaket ungu. Waduh, Daljun langsung diem. Dia kan cewek ya. Jadinya dia ketakutan dan dia tidak melawan lagi. Bahaya ini kalau diteruskan, bisa kehilangan nyawa ini. Jadi berapa aku harus membayar utangnya? Ucap Daljun gemetaran. Udah gua kasih tahu, bayar 500.000 won beserta bunganya 50.000 won. Tidak boleh kurang. Dicicil juga boleh tiap minggu sekali. Saya tidak bisa membayarnya sekarang. Akan aku usahakan minggu depan. Akan aku bayar lunas tanpa nyicil. Tunggu saja minggu depan. Oke, sip dah, kalau gitu gua akan tunggu minggu depan di sini ya. Lu harus datang ke sini. Kalau tidak, akan Ami culik lagi ente. Sementara KTP lu ditahan di sini. Jangan coba-coba untuk kabur ya. Lu bakal menyesal dah kalau kabur. Setelah itu KTP-nya ditahan di laci. Daljun pun pergi. Ia memastikan kembali supaya para rentenir tidak menghilangkan KTP-nya. Soalnya dia akan datang ke sini lagi minggu depan. Dan tuak, buset, malah dibanting pintunya. Dasar cewek gak punya otak, malah kebanting pintu. Kenceng banget lagi. Buset dah, kaget gua. Aku jadi ragu dia akan membayar utangnya. Bener-bener anak zaman sekarang ya. Pas minjem ngiler, pas ditagih ngamuk. Buset. Woi, kau yang mengeluarkan pinjaman. Kau harus segera melakukan tugasmu dengan benar. Jangan sampai kita gagal lagi. Kau tahu kan apa konsekuensinya? Oke, siap tuan muda. Aku akan membereskannya. Dan oke dah, sore pun datang. Setelah sore, terbitlah bulan. Dah, malah malam bro. Masih di tempat si rentenir. Sekarang si rentenir mau pulang, pintunya dikunci biar nggak ada maling. Kemudian kuncinya ditaruh di pot bunga biar nggak kehilangan. Suka ribet kalau dibawa-bawa. Suka lupa itu si rentenir. Dan si rentenir pun meninggalkan kantornya. Ia kecapean karena seharian ini menghadapi cewek tulul nggak guna. Buset, si rentenir pun menuruni tangga. Dan ketika menuruni tangga, ternyata ada Daljun yang mengamati si rentenir. Wah, Daljun ternyata menunggu si rentenir pulang. Ia seharian ada di tangga ternyata. Daljun pun menuju kantor rentenir. Ia mau mengambil KTP-nya. Tapi kantornya dikunci. Wah, sial banget, malahan dikunci kantornya. Tapi ada cahaya kuning yang memancar. Wah, itu membuat Daljun terkena silaunya. Ini dia, ternyata ini kuncinya. Mantap. Daljun pun membuka pintu kantor rentenir dan ia memasuki kantor rentenir yang sudah kosong. Daljun pun langsung berjalan menuju meja si rentenir. Ia tahu kalau KTP-nya ada di laci di situ dan oke, ketemu akhirnya KTP-nya balik. Mantap.
nggak perlu bayar 500.000 won. Oke dah, KTP-nya udah didapat dengan gratis. Setelah mengambil KTP-nya, Daljun pun pulang. Ia capek jadinya mau pulang. Akan tetapi ada yang gedor-gedor lemari. Buset, apa itu? Daljun ketakutan, tapi karena ia penasaran, Daljun pun memberanikan diri untuk membuka lemari yang digedor-gedor itu. Dan setelah dibuka, Daljun melihat ada benda hitam aneh yang meringkuk. Walah, benda apa itu? Kenapa malah meringkuk seperti itu? Tapi benda di dalam lemari malah mengeluarkan ekspresi mata silau. Dan kemudian, tolong, 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 tolong selamatkan aku, tolong keluarkan aku dari sini. Buset, kodok hijau. Daljun kaget dan ia pun langsung mundur. Tapi Daljun malah menabrak seseorang ketika mundur. Waduh, siapa ini? Apa rentenirnya balik? Daljun pun menoleh dengan keringat dinginnya. Dan ketika melihat, wala itu si Godorianjo. Waduh, kenapa si bocah bongsor malah ada di tempat rentenir? Mulut Daljun langsung dibekep. Ia tidak bisa bernapas dah. Malahan mau diapain ini si Daljun? Hei, 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 jangan berteriak ya, ucap Yanjo bisik-bisik. Melihat cewek Daljun kaget, soalnya si cewek ini mirip sekali dengan orang yang ada di kartu tanda pengenal yang ia gadai. Buset, kayaknya ini orang yang sama dah. Hei, diamlah, aku di sini untuk mengambil KTP-ku. Kau juga sama kan mau mengambil KTP? Jadi jangan bisik-bisik ya, kita punya masalah yang sama, ucap Yanjo. Daljun pun mengiyakan dan Daljun pun diam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah itu, Daljun pun pulang. Ia membawa si Yon, kadal hijau. Ia tidak mau berbasa-basi dengan Yanjo. Jadinya ia langsung pulang membawa Yon. Daljun masih ingat kalau Yujin mencari makhluk hijau ini seharian. Namanya adalah Yon. Daljun akan menyelamatkan si hijau ini dan memberikannya kepada Yujin. Tapi ternyata semua aktivitas di kantor rentenir terekam jelas. Semua kelakuan Daljun dan Yanjo sudah terekam sama CCTV. Waduh dah, tambah gaswat ini. Dan oke, keesokan harinya. Di sekolah, Daljun memanggil-manggil Yujin. Ia menyuruh Yujin untuk menemuinya. Wah, kakak senior Daljun, ada apa? Apa kau menemukan petunjuk mengenai Yon? Tidak hanya petunjuk, tapi aku menemukannya, Yujin. Aku rasa ini yang kau cari-cari dari kemarin. Hei, keluarlah, ucap Daljun yang membuka tas ransel miliknya. Setelah dibuka, tangan Yon keluar. Dan ini dia Yon. Ia langsung keluar dari tas, karena di tas itu sumpek. Buset, gerah banget. Wah, Yon, kau selamat, Yon. Aku merindukanmu, Yon. Teriak Yujin yang tiba-tiba memeluk Yon. Buset, Yon langsung ogah-ogahan. Lepaskan aku, cewek kacamata. Kau menyakitiku, lepaskan, woi, lepaskan. Dan twing, master aku di sini, master. Teriak Yon menemukan master Enmu alias Linho. Yon pun langsung menempel di lengan Linho. Tapi Linho merasa aneh. Ia malah diam dengan tatapan aneh. Dan ternyata bukan hanya aneh, tapi Linho kesakitan. Buset, sakit. Linho kesakitan karena kemarin ia berlatih nge-gym sama guru olahraga. Buset, keram dah ototnya. Dan tak, si Yon malah dilempar. Yon pun jatuh. Sakit dah naga dungu. Kenapa kau mengerat-ngerat di tanganku? Buset dah, malah si Yon. Kau kembali ya? Kau terlihat tidak baik-baik saja. Lah, gua habis ditimpal malah ditanya kabar. Ucap Yon capek dengan masternya. Hei, kau apakan Yon? Teriak Yujin yang marah melihat kadal kesayangannya malah dibanting sama si Linho. Buset, bocah nggak tahu diri. Teriak Yujin marah. Dan oke dah, kita tinggalkan Linho di sekolahnya. Kita menuju ke kantor rentenir. Ini CCTV kondisi kemarin. Malahan terlihat jelas Daljun masuk ke kantor rentenir dan pergi dari kantor dengan membawa kadal hijau yang baru mereka beli dengan harga 1 juta won. Ini barang mahal malah dicuri. Kemudian ada Yanjo yang keluar dari kantor rentenir.
Ia keluar dengan segepok duit ratusan ribu yen. Wah, nih bocah malah maling. Nih bocah yang kemarin minjem duit tuan muda, dia minjem duit bersama Daljun. Oke, aku paham. Yang aku nggak paham, kenapa kau menaruh kunci di pot bunga, dasar bodoh, bodoh. Kau ini punya otak nggak sih? Ampun dah, ada ya anak buah bego seperti dirimu. Dahlah dasar karyawan gak guna, disuruh menjaga kantor malah gak becus. Bener-bener otak udang lu. Daripada mikirin kelakuan lu yang gak becus, lebih baik aku datangi mereka semua yang memasuki tempat bisnisku. Aku tidak mau mengalami kerugian. Ini sudah termasuk kerugian yang besar. Kemalingan sampai dicolong duitnya. Dasar anak sekolah berandalan. Aku harus kasih paham. Yah, ente semua anak sekolah, gua kasih paham semuanya. Kemudian Ginda pindah scene ke sekolah. Di lapangan bola, di situ ada pria botak yang menggiring bola dan puas, tendangan harimau. Tendangannya sangat kuat dan tendangan itu langsung mengarah ke muka Linho. Buset, teman-temannya langsung khawatir dan walah, kena bola dah. Malahan senyum. Sakit ini sakit. Sungguh menyenangkan. Rasa sakit sampai mimisan. Ini rasa sakit yang paten. Tidak ada duanya. Lebih sakit ini daripada pukulan kemarin. Tanpa pikir panjang, Linho langsung meluncur ke arah botak yang menggiring bola. Ia langsung menghajarnya. Waduh, si botak panik. Ia langsung minta maaf sama Linho dan cerot. Hantaman liver. Waduh, si botak langsung pingsan dah. Karena sudah kalah, Linho mau mengambil daun telinganya. Tapi teman-temannya langsung berteriak, Pak Guru, lihat Linho, Linho gelut lagi. Astaga, ini Linho, kenapa gelut mulu dah? Ini bocah otaknya bener-bener udah sengklek beneran, buset. Dengan senyum senangnya, Linho menahan semuanya. Serangan teman-temannya itu ditahan sama Linho. Sampai-sampai dia harus ditahan dan dihajar. Buset, dikeroyok itu malahan si Linho. Dasar otak rempeyek, ampun dah. Di sisi lain lapangan, ada Eugene ketua kelas yang mengajari Yon cara menggunakan HP. Yon disuruh menghubungi nomor Eugene jika dia dalam bahaya. Di sini banyak sekali bahayanya, jadi Yon disuruh berhati-hati. Kau cobalah menggunakan HP ini untuk menghubungiku. Nomornya sudah ada di dalam HP. Aku rasa kau bisa mengerti daripada master anehmu itu yang otak udang. Yon mengerti dengan penjelasan ketua kelas Eugene. Ia pun mulai menggunakan WhatsApp untuk mengirim pesan. Dan oke, bisa. Kau memang sangat pintar, Yon. Aku heran kenapa kau sangat pintar sedangkan mastermu otaknya gelut mulu. Dia habis kebentur truk atau gimana sih itu bocah? Malahan maunya gelut setiap hari. Ketika Yon sedang mengetik tulisan di HP, dia melihat sesuatu yang mencengangkan. Ya, sesuatu yang membuat Yon marah. Itu si pria kacamata yang kemarin menculik Yon dan ia menjualnya ke pedagang gelap. Wah, tuh bocah di sekolah ini ya ternyata. Dasar otak udang, biar gue kuliti kau. Aku sangat marah sekali karena diikat seperti ikan. Aku akan hancurkan bocah kacamata itu. Yon pun langsung berlari ke arah bocah kacamata yang habis kehilangan duitnya lagi. Ya gimana nggak kehilangan duit? Duitnya malah buat situs online, diinvestasikan online. Ya ludes lah, dasar bodoh. Malahan buat kayak gituan. Dan cerak. Mokat, ucap Yon sambil menggigit si pria kacamata. Apa ini? What the fuck? Ini kadal yang kemarin gue jual, kenapa di sini? What the fuck? Waduh dah, gaswat, kabur bos, kabur. Walah, Yon malah langsung dilempar dan si pria kacamata kabur ketakutan.
Kau ini kenapa sih? Kenapa setiap melihat teman-temanmu kau selalu mengajak mereka bertarung? Kau otaknya sudah diganti apa sama otak rempeyek? Bingung gua sama kamu. Ucap si guru otot. Sedang diceramai guru otot, Linho malah ditabrak oleh pria kacamata. Dan si pria kacamata langsung jatuh. Ia kesakitan karena menabrak tubuh keras dari Linho. Buset, kayak batu tubuhnya. Ho 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 ho. Ini dia si pembuli yang dulu sering membuli Linho. Ho 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 ho. Selamat datang pembuli. Saatnya melakukan hobi yang menyenangkan. Buset, mau dihajar, buset, buset, buset. Di depan Pak Guru ini loh, malahan langsung main hajar. Berhenti Linho, kau harus berhenti bertarung. Atau kau tidak akan kuizinkan berlatih di tempatku lagi. Waduh, oke siap Pak Guru, siap, siap, siap. Walah malah nurut. Dan oke beberapa saat kemudian. Sekarang sudah saatnya jam pulang sekolah. Linho pulang bareng sama si Eugene. Eugene saat ini merasa kesal soalnya ia diberitahu Yonyon mengenai si pembuli yang menculik Yonyon tempo hari dan menjualnya ke rentenir. Ia mau Linho menghajarnya setiap hari biar kapok tuh otak judol. Oke dah, siap, digas langsung. Kau hari ini latihan sama Pak Guru olahraga kan? Kau bisa memberikan Yonyon kepadaku biar dia main di rumahku, minta Eugene. Yon, kau main saja sama ketua kelas, aku mau latihan sama Pak Guru otot. Ya master, siap master. Ternyata di situ tidak hanya Eugene dan Linho yang berjalan. Di situ juga ada Daljun, ada Daijun, dan ada si rambut merah itu. Siapa nih bocah, dah lupa gua. Si Daljun malah dihadang seseorang dari depan. Daljun menyadari itu, dia malah kaget dirinya dihadang preman sekolah. Dan terlihat itu si Yanjo yang mukanya udah bonyok. Waduh, dihajar siapa nih Yanjo? Malahan udah bonyok duluan. Serahkan KTP-mu, Daljun. Kau harus menyerahkan KTP-mu atau kau dalam bahaya, ucap Yanjo kesakitan. Hah? Kau orang yang kemarin bersamaku di kantor rentenir kan? Ada apa denganmu? Kenapa kau malah babak belur begitu? Kau tidak tahu ya? Kau dan aku sudah ketahuan mencuri di kantor rentenir. Kau dan aku sudah direkam CCTV. Kau itu sudah ketahuan tahu? Kau sudah dalam bahaya sekarang. Jika kau tidak menyerahkan KTP-mu, kau dan aku dalam bahaya besar. Kalian berdua tertangkap CCTV. Emangnya kalian sedang berbuat apa? Daljun, kalian ngapain? Ucap teman Daljun. Woi, cepet cewek nggak tahu diri. Cepat serahkan KTP-mu. Atau aku bawa langsung ke tempat tuan muda. Cepat serahkan sekarang. Teriak Yanjo marah. Daljun pun panik soalnya tasnya ditarik-tarik sama si Yanjo. Dia mau merebut tasnya. Daljun berusaha untuk bertahan. Dia tidak mau direbut tasnya. Si rambut merah dan Daijun yang melihat itu langsung kaget. Adik Daijun malah sedang dibully sama preman sekolah lain. Itu tidak bisa dibiarkan. Cepat serahkan bodoh. Jangan melawanku lagi. Cepat serahkan tasmu itu. Jangan melawan dah. Tidak, jangan bawa tasku, tidak, tidak, teriak Daljun. Wah, si rambut merah langsung kesel banget dah. Urat nadanya langsung keluar. Apalagi kakak Daijun, ia langsung mode beruang ngamuk. Mereka berdua pun berlari, mereka akan menyelamatkan adik Daljun. Tapi bodohnya, mereka malah melewati Linho. Waduh, si maniak bertarung malah dikasih aroma pertarungan. Lah, langsung senyum dah itu si bocah. Hei, kenapa kau masih memegang tasmu? Cepat berikan tasmu sekalian. Jangan melawan aku, dasar cewek menyusahkan. Cepet woi, lepaskan. Walah dah, malah dimarahi Daljun. Tanpa pandang bulu, Daijun dan pria rambut merah langsung melakukan serangan ulti. Yanjo sudah dikunci untuk serangan ulti tersebut. Akan tetapi, tang, tang. Wah, ada yang menahan serangan dua pria ini. Dan ternyata yang menahannya adalah Linho. Buset, ini bocah yang kemarin dikasih pingsan malahan muncul lagi, ucap Yanjo. Ho 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 ho, ada aroma pertarungan yang mencekam. Aku ikut dong.
Jangan sampai kalian tidak mengajakku ya. Ini pertarungan yang menyenangkan. Buset, kenapa lu maniak gelut ada di sini? Ampun dah. Daijun jadi shock melihat si Linho. Dan si rambut merah langsung kesel. Cepet pergi dari hadapanku. Daljun dalam bahaya, bodoh, bodoh. Hei kalian semua kan pemburu preman ya yang kemarin. Dan ada satu lagi tuh. Apa kau asisten pemburu preman? Kenapa kalian ada di sini semua? Apa kalian semua mau menghajarku? Ucap Yanjo yang ngelak melihat tiga pemburu preman sekaligus. Hei, kau juga mau ikut bertarung ya? Ayo gas ikutan, ini menyenangkan. Gelut, langsung 4 orang, mantap nih. Yanjo langsung membopong Daljun. Ia sudah babak belur kagak mau bertarung lagi. Ia hanya menginginkan KTP Daljun. Dahlah urus-urusan kalian saja. Kakak, tolong, teriak Daljun. Lah malah pergi. Apa tempat pertarungannya dipindah? Wah wah, terlihat menyenangkan ini. Linho pun dicuekin. Daijun dan rambut merah langsung mengejar Yanjo yang menculik Daljun. Linho langsung mendapat kesimpulan kalau mereka semua mau pindah lokasi bertarung. Oke gas, tolong kakak, tolong. Woi berhenti, jangan culik adikku. Woi pengecut, kembalikan Daljun. Woi, asik, pertarungan rame-rame. Ayo bos. Walah, ini sedang ada penculikan malah mikirin tarung mulu dah. Daljun langsung dibawa ke sebuah gang dan di situ adalah tempat ngumpulnya para preman sekolah. Si rambut merah dan Daijun berhenti memasuki area itu soalnya mereka tahu ini wilayah yang berbahaya, markasnya preman sekolah. Tapi Linho melongo saja, ia malah melotot kagak jelas. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sini, cuman ada Yanjo seorang, gak ada kawannya sama sekali. Bertarung sendirian dah si Yanjo. Hei, cepat lepaskan Daljun, kau terpojok sekarang. Daijun tidak bertindak gegabah. Ia tahu kemarin ada banyak preman di sini. Ia mengira para preman itu sedang bersembunyi dan mau menyerang Daijun dari belakang. Ini penyergapan, bahaya kalau dilanjutkan. Aku harus memprioritaskan keselamatan Daljun terlebih dahulu. Daljun pun dilempar di pojokan. Dia disuruh diam di tempat, jangan kemana-mana atau bakal dihajar. Dan kalian semua, tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat dari tempat ini. Ini adalah tempat blind spot, tidak ada CCTV di sini. Jadi kalian semua bakal gue hancurin sampai habis, gak tersisa. Bersiaplah bocah begudal, sok-sokan jadi pahlawan. Rasakan ini, Smash Tower. Lah, gue mau nyelamatin adik gue. Gue mau tarung bos. Gue mau menyelamatkan temen kelas gue bongsor. Apapun alasan kalian, maju sini akan aku lumat habis kalian semua. Jangan basa-basi. Maju tiga-tiganya sekaligus biar aku jadikan kalian rempeyek udang.